Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat semua? Alhamdulillah kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Kalian tahu gambar apa itu? Ya, betul. Itu adalah gambar eceng gondok. Tumbuhan di sekitar kita sangat banyak macamnya. Setiap tumbuhan memiliki cara tersendiri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti tanaman eceng gondok tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Nah, bunga apa itu? Tepat sekali, itu adalah bunga teratai. Teratai tempat hidupnya di air atau biasa disebut dengan tanaman hidrofit. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang berbentuk lebar dan tipis. Bentuk daun seperti ini mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah atau memudahkan penguapan. Selain itu, batangnya yang berongga-rongga memungkinkan teratai dapat bernafas, walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. Akar teratai panjang dan tertambat di dalam air, sehingga teratai tidak mudah terbawa arus. Contoh lain tumbuhan yang hidup di air adalah eceng gondok. Nah, pohon apa ini? Ya, betul, ini adalah pohon jati. Di sekolah kalian banyak kan pohon jati? Ya, pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya di saat musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Atau dengan kata lain, untuk mengurangi penguapan. Pohon lain yang menggugurkan daun saat musim kemarau adalah pohon randu, mahoni, dan kedondong. Nah, siapa yang tahu pohon apa ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan pemakan serangga atau disebut insektivora. Tumbuhan ini memiliki bentuk daun mirip dengan buku yang terbuka. Bagian dalam dari tumbuhan Venus memiliki warna merah yang menawan, dan hal ini mampu menarik perhatian serangga yang ada di sekitarnya. Selain itu, pada bagian tengah daun Venus mengeluarkan kelenjar atau cairan yang berbau sedap, yang dapat membuat serangga semakin penasaran untuk menghinggapinya. Bila serangga sudah hinggap, dia tidak akan bisa keluar lagi. Tumbuhan ini akan memakan serangga untuk mengambil nitrogennya. Nah, siapa yang pernah jalan-jalan ke pantai? Kalian pasti tahu pohon apa ini. Tepat sekali, ini adalah pohon bakau. Pohon bakau hidup di daerah pantai yang merupakan tempat yang memiliki kadar air yang tinggi, atau biasa disebut dengan tumbuhan halofit. Bagian dalam pohon bakau tahan terhadap air yang berkadar garam tinggi. Selain itu, akar pohon bakau berfungsi sebagai penyaring garam yang terkandung di dalam air yang diserapnya. Permukaan daun pohon bakau mampu mengeluarkan kelebihan garam. Pohon bakau memenuhi kebutuhan oksigennya melalui akar nafas atau yang disebut pneumatofora. Keberadaan hutan bakau atau mangrove dapat mencegah pengikisan pantai.
Tumbuhan melindungi diri. Nah, ini adalah duri dalam sebuah pohon. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk melindungi diri walaupun tidak bergerak bebas seperti hewan dan manusia. Kemampuan tersebut diperlukan untuk mempertahankan diri agar tidak punah. Itu merupakan salah satu keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemampuan pada tumbuhan untuk bisa melindungi diri walaupun dia tidak bisa bergerak bebas seperti hewan dan manusia. Yang pertama dengan getah. Nah, ini contoh getahnya. Ya, tumbuhan ada yang mengeluarkan getah jika terluka. Getah tersebut dapat melindungi tumbuhan dari hewan pengganggu. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan mengeluarkan getah antara lain pohon nangka, sawo, mangga, dan karet. Duri. Nah, ini dia pohon-pohon yang memiliki duri. Tumbuhan melakukan perlindungan diri dengan menggunakan duri pada tubuhnya. Perlindungan ini efektif untuk mencegah dirinya dimangsa oleh hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang tadinya akan memakan bagian tumbuhan tersebut akan terganggu karena tertusuk oleh duri yang tajam. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah bunga mawar, salak, putri malu, kaktus, dan lain-lain. Bulu atau rambut. Pohon apa ini? Tepat sekali, pohon bambu. Bambu memiliki bulu-bulu yang menempel pada kulit pohon atau biasa disebut dengan gelugut. Bila bulu-bulu terkena tangan akan menyebabkan tangan terasa gatal. Itulah cara bambu melindungi diri dari pemangsanya. Racun. Tumbuhan tertentu melindungi diri dari pemangsanya dengan memanfaatkan racun dalam tubuhnya. Contohnya, bunga kecubung, jarak, pohon upas, dan gadung. Aroma atau bau. Tumbuhan ada juga yang melindungi diri dengan mengeluarkan aroma tertentu. Contohnya, bunga bangkai yang mengeluarkan aroma bangkai untuk menghindari pemangsanya. Cangkang yang keras. Beberapa tumbuhan memiliki biji yang dilengkapi dengan cangkang yang keras. Contohnya, kelapa, kelapa sawit, biji mahoni, dan lain-lain. Cangkang ini berfungsi untuk melindungi dirinya agar tidak dimakan oleh hewan pemakan biji, sehingga ia dapat berkecambah dan dapat meneruskan kehidupannya. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.